side, taking me higher, I'll follow you down if you go down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kintania Larasati dari program studi S1 Farmasi Universitas Pekalongan. Di video ini saya akan membahas tentang identifikasi aldehid dan keton untuk memenuhi responsi praktikum kimia organik 2. Pada percobaan identifikasi aldehid dan keton, metode yang digunakan adalah uji Tollens dan uji Fehling. Uji Tollens merupakan salah satu uji yang digunakan untuk membedakan mana yang termasuk senyawa aldehid dan mana yang termasuk senyawa keton. Prinsip dari uji Tollens adalah membedakan antara gugus aldehid dan keton dengan menambahkan reagen Tollens yaitu AgNO3 di mana akan terjadi reaksi reduksi oksidasi. Pada uji Tollens, aldehid akan teroksidasi menjadi asam karbosilat, sedangkan ion Ag+ dari reagen AgNO3 akan tereduksi menjadi logam Ag. Uji positif dari uji Tollens ditandai dengan terbentuknya cermin perak atau endapan perak pada dinding-dinding tabung reaksi yang menyatakan bahwa sampel yang diuji mengandung gugus aldehid. Sementara itu, prinsip dari uji Fehling adalah membedakan antara gugus aldehid dan keton dengan menambahkan reagen Fehling A dan Fehling B di mana akan terjadi reaksi reduksi oksidasi. Pada uji Fehling, aldehid akan teroksidasi menjadi asam karboksilat, sedangkan ion Cu2+ dan reagen CuSO4 akan tereduksi menjadi Cu+. Uji positif pada uji Fehling ditandai dengan terbentuknya endapan merah bata pada tabung reaksi yang menyatakan bahwa sampel yang diuji mengandung gugus aldehid. Sampel yang digunakan dalam percobaan ini adalah yang pertama aseton, yang kedua formaldehid, yang ketiga reaksi Tollens yaitu AgNO3, yang keempat reagen Fehling A yaitu CuSO4, yang kelima reagen Fehling B dan NaOH serta Aquades. Alasan pemilihan sampel yang pertama, aseton dan formaldehid digunakan sebagai sampel untuk kemudian akan diidentifikasi apakah sampel tersebut mengandung gugus aldehid atau tidak. Kemudian yang kedua, reagen Fehling A dan Fehling B digunakan sebagai oksidator yang akan bereaksi dengan sampel bergugus aldehid yang membentuk endapan merah bata. Kemudian yang ketiga, NaOH digunakan untuk membuat Fehling B, yaitu dengan kalium natrium tatrat. Kemudian dengan menambahkan reagen Tollens yaitu AgNO3 sebagai reagen dalam uji Tollens yang akan mengoksidasi sampel dan membentuk cermin perak akibat ion Ag+ yang tereduksi menjadi perak sebagai tanda bahwa suatu sampel memiliki gugus aldehid. Uji positif ditandai dengan terbentuknya cermin perak pada dinding dalam tabung reaksi. Alasan pemilihan metode yang digunakan, yang pertama menggunakan metode uji Tollens karena untuk membedakan mana yang termasuk senyawa aldehid dan mana yang termasuk senyawa keton. Kemudian yang kedua menggunakan metode uji Fehling karena aldehid lebih mudah dioksidasi dibanding keton. Oksidasi aldehid akan menghasilkan asam dengan jumlah atom karbon yang sama. Dalam percobaan identifikasi aldehid dan keton, menggunakan uji dengan reaksi Tollens dan uji dengan reaksi Fehling A dan B. Langkah pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam percobaan ini antara lain tabung reaksi, penjepit tabung reaksi, pipet tetes, kawat kasah, pembakar spiritus atau busen, dan beker glass. Bahan yang dibutuhkan dalam percobaan ini antara lain reaksi Tollens yaitu AgNO3, Fehling A dan B, aseton, formaldehid, dan NaOH. Setelah alat dan bahan disiapkan,
Yang pertama, saya akan menjelaskan uji dengan reaksi Tollens dengan sampel formalin dan aseton. Uji dengan reaksi Tollens yaitu disiapkan 2 buah tabung reaksi yang diisi dengan masing-masing tabung 1 mili AgNO3. Pada tabung pertama ditambahkan 2 mili larutan formaldehid dan pada tabung kedua ditambahkan 2 mili larutan aseton. Senyawa pada tabung yang pertama sudah menunjukkan tanda-tanda reaksi yang terbentuknya sedikit endapan perak. Kemudian disiapkan penangas air yaitu diisi beker gelas 250 ml dengan air 2:3 tinggi gelas. Diletakkan di atas api. Kedua tabung dimasukkan ke dalam penangas air yang bertujuan untuk mempercepat reaksi yang terjadi. Pada tabung pertama, yang ditambahkan 2 mili formaldehid setelah dipanaskan dalam penangas air, akan terbentuk endapan cermin perak karena aldehid dapat mereduksi reaksi Tollens, sehingga membebaskan unsur perak yaitu Ag, sehingga terbentuk cincin perak pada dinding tabung. Hasil percobaan uji Tollens dengan pelarut formaldehid adalah positif dan formalin merupakan aldehid. Hasil ini sesuai literatur bahwa formaldehid merupakan gugus aldehid dan memiliki gugus OH, sehingga dapat bereaksi. Sedangkan pada tabung kedua ditambahkan 2 mili aseton setelah dipanaskan tidak terjadi perubahan karena telah diketahui bahwa larutan aseton sulit teroksidasi dengan ion-ion perak dari perak nitrat. Hal ini akan bereaksi negatif. Jadi, pelarut aseton bukan termasuk aldehid, tetapi keton dan aseton tidak bisa bereaksi dalam uji Tollens karena aseton tidak memiliki gugus OH dan H bebas. Setelah uji dengan reaksi Tollens selesai, selanjutnya uji dengan reaksi Fehling A dan Fehling B. Pada percobaan ini, yang pertama disiapkan 2 buah tabung reaksi yang kemudian diisi masing-masing tabung 1 mili Fehling A dan Fehling B. Pada tabung pertama, ditambahkan 2 mili formaldehid akan menghasilkan larutan dengan warna biru muda. Pada tabung kedua, ketika ditambahkan 1 mili aseton akan menghasilkan warna larutan biru kehijauan dan terdapat endapan berwarna putih. Sifat aseton yang mudah larut dalam pelarut polar akan bercampur atau langsung bereaksi dengan Fehling A yaitu CuSO4 dan Fehling B yaitu NaOH dan kalium Na-tatat. Kemudian disiapkan penangas air. Kedua tabung dimasukkan ke dalam penangas air yang bertujuan untuk mempercepat reaksi yang terjadi. Setelah dipanaskan pada tabung pertama, ditambahkan 2 mili formaldehid akan terbentuk endapan merah bata. Hal ini dikarenakan aldehid mampu mereduksi Cu2+ yang menjadi Cu+, sehingga terbentuk endapan berwarna merah bata. Sedangkan pada tabung kedua, aseton 1 mili yang ditambahkan dengan reaksi Fehling setelah dipanaskan tidak terjadi perubahan warna, yaitu tetap berwarna biru tua. Hal ini dikarenakan aseton dengan 2 gugus alkil lebih stabil dibandingkan formaldehid yang tidak memiliki gugus alkil. Aseton tidak bereaksi dengan reaksi Fehling karena gugus karbonil distabilkan oleh alkil di dekatnya yang sifatnya menolak elektron. Menurut teori reaksi Fehling adalah zat pengoksidasi lemah. Hanya aldehid yang dapat bereaksi dengan reaksi Fehling, sehingga untuk membedakan mana yang antara reaksi aldehid dan keton digunakan reaksi Tollens dan reaksi Fehling, yaitu Fehling A dan Fehling B. Sekian penjelasan yang dapat saya pahami
tentang identifikasi aldehid dan keton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.